Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita akan belajar satu tema tentang pria dan wanita. Apa yang Alkitab katakan khususnya dari pesan Paulus di dalam surat 1 Korintus pasal 11 ayat 2 sampai dengan ayat 16 ya. Pria dan wanita dan khususnya nanti ini ada kaitannya dengan relasi suami dan istri. Ya. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah, nah ingat ini bisa direlatekan dengan pernikahan saudara. Ya, yang belum menikah jangan dikait-kaitkan dengan siapapun ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, ada ayat-ayatnya di layar. Saya akan mengajak kita baca bergantian, saya baca yang bernomor genap, Bapak Ibu Saudara membaca yang bernomor ganjil. Aku harus memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Tiap laki-laki yang berdoa dan bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Dan segala sesuatu berasal dari Allah. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Ayat 16, tetapi jika ada orang yang mau membantah, kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Demikian firman Tuhan. Saya yakin kita semua pernah naik kereta api atau kita tahu kereta api. Ya, kereta api bisa melaju dengan cepat padahal ukurannya besar dan berat ketika dia ada di atas relnya. Kereta api akan bisa bergerak dengan lincah, dengan cepat kalau dia ada di atas relnya. Dia bisa berfungsi dengan baik ketika dia ada di atas relnya. Nah, ketika kereta itu ada di atas relnya, maka kereta itu bisa menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya menggunakan gambaran kereta api dengan relnya ini untuk menggambarkan tentang bagaimana kita umat Tuhan sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Alkitab menyebutkan bahwa kehidupan kita yang baru di dalam Kristus adalah kehidupan yang sudah dibebaskan dari dosa. Kita sudah dimerdekakan dari dosa. Tetapi kita yang dibebaskan dari dosa bukan untuk berbuat dosa. Kita dimerdekakan dengan kebebasan yang baru dari Kristus bukan supaya kita berbuat segala sesuatunya itu dengan sebebas-bebasnya, sesuka hati kita, bukan. Tetapi kebebasan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita adalah dengan penuh kesadaran, dengan penuh kasih, kita menundukkan diri kita kepada Kristus dan kita mau hidup
seturut dengan rel yang Kristus tetapkan buat kita. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, saya mau taat karena saya dengan kebebasan yang baru yang Tuhan berikan, saya mau taat, saya mau setia, saya mau tunduk karena saya mencintai Tuhan. Saya mau tunduk bukan karena sebuah keterpaksaan, bukan. Tapi saya mau tunduk karena saya mencintai Tuhan. Jadi saya menggunakan hidup yang baru ini sebagai sebuah dengan ekspresi bahwa saya mau mencintai Tuhan dengan melakukan apa yang Dia mau. Nah, Bapak Ibu Saudara, pesan ini menjadi pesan yang Rasul Paulus sampaikan kepada kita lewat perikop yang tadi kita baca. Rasul Paulus bicara tentang pria, wanita, pria dan wanita. Pria jangan pakai tudung, yang wanita pakai tudung. Tudung ini bukan tudung saji ya. Nanti ibu-ibu mikir pakai tudung saji, enggak. Tapi tudung itu adalah seperti sebuah kain selendang yang ditutupkan di atas kepala. Nah, mengapa Paulus sampai berpesan seperti itu? Nah, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus ingin kita belajar tentang ketundukan dengan rela hati tunduk taat. Nah, itu sebabnya dia mengawali dengan ayat 3 ini. Jadi sebelum dia bicara panjang lebar nanti tentang pria, wanita dan sebagainya itu, nah dia mengawali dulu dengan kalimat ini. Aku ingin kamu mengerti bahwa kepala dari setiap laki-laki adalah Kristus. Kepala perempuan adalah laki-laki. Kepala Kristus adalah Allah. Nah, jadi hierarkinya begini. Oke? Kepala saya agak putar Bapak Ibu Saudara. Saya putar posisinya supaya karena nanti saya akan menjelaskannya dengan dari Kristus dan Bapa dulu gitu ya. Kepala dari Kristus adalah Allah Bapa. Kepala dari laki-laki adalah Kristus. Kepala dari perempuan adalah laki-laki. Amin. Gak semangat bilang aminnya. Amin. Wis, mantap. Kepala dari wanita adalah pria. Amin ibu-ibu. Wis. Kepala dari pria adalah Kristus. Amin bapak-bapak. Mantap. Istilah kepala Bapak Ibu Saudara itu adalah yang berotoritas. Oke, yang berotoritas. Nah, karena yang ini kepala berotoritas, maka yang satu lagi yang diminta dari yang satu ini adalah satu ketundukan. Amin. Beda aminnya. Kepala dari perempuan adalah laki-laki. Itu berarti perempuan harus tunduk sama suami. Amin. Gak kayak yang pertama. Oke. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang menarik kenapa Paulus mengawali dengan pesan kepala dari Kristus adalah Bapa. Karena Paulus ingin jemaat, pria, wanita, suami, istri belajar dari Kristus. Nah, ketika Rasul Paulus berkata kepala dari Kristus adalah Allah Bapa, perhatikan Bapak Ibu Saudara ya. Rasul Paulus bukan sedang bicara bahwa Kristus itu di dalam esensinya lebih rendah dari Allah Bapa, bukan. Jadi gini, kita ini mengamini, kita ini mempercayai Allah Tritunggal. Di dalam esensi keberadaan dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ketiganya setara. Bapa kealahannya setara dengan Yesus. Yesus kealahannya setara dengan Roh Kudus. Kealahan Bapa tidak lebih besar daripada kealahan Yesus. Kealahan Allah Bapa tidak lebih besar dari kealahan Roh Kudus. Tidak. Jadi Allah Tritunggal setara. Ya. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara pernah baca ayat. Tuhan Yesus berkata, Bapakku lebih besar daripada aku. Ya toh? Nah, lalu ada orang berpikir, nah Pak, tuh kan berarti Yesus lebih rendah dong. Ketika Tuhan Yesus mengatakan kalimat itu, dia sedang menjalankan fungsi dan perannya
Itu apa? Untuk menyelamatkan manusia. Oke. Kita baca Filipi pasal 2 ayat 5 dan ayat 8. Sampai dengan ayat 8 ya. Mari perhatikan ayatnya yang ke-6. Jadi bicara tentang Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah. Jadi Yesus itu adalah Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan ia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah ayat ini dengan jelas menyatakan, Rasul Paulus mengajarkan bahwa Yesus itu setara dengan Allah Bapa. Tetapi karena misi untuk menyelamatkan manusia, maka Tuhan Yesus dikatakan di situ tidak menganggap kesetaraan dengan Allah Bapa itu sebagai milik yang harus dia pertahankan. Enggak, tetapi dia lepaskan dia mengosongkan dirinya, dia tidak mempertahankan itu. Lalu dia menjadi manusia untuk apa? Menjalankan misi penyelamatan manusia. Dan bahkan dikatakan dia mati di tempat yang paling hina. Nah Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus ingin kita belajar dari tokoh Yesus ini. Yesus mengasihi Bapa, iya. Bapa mengasihi Yesus, iya. Jadi relasi Allah Bapa dan Yesus ini adalah relasi kasih. Segala sesuatu yang Yesus lakukan sebagai bentuk dia mengasihi Bapa. Segala sesuatu yang Bapa lakukan sebagai bentuk dia mengasihi anak. Segala sesuatu yang Yesus lakukan untuk memuliakan Bapa. Apa yang Bapa lakukan itu untuk memuliakan Kristus. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Prinsip ini penting nanti pada waktu kita akan menerapkannya di dalam relasi suami dan istri. Kristus yang adalah Allah, rela dia mengosongkan dirinya, bahkan mengambil rupa seorang hamba dan mati di kayu salib. Dan dia tahu itu memuliakan Bapanya. Nah, sekarang kita lihat kepala dari perempuan adalah laki-laki, ya. Kepala dari perempuan adalah laki-laki. Kalau tadi saya katakan Yesus dengan Bapa itu setara, sama-sama esensinya Allah. Oke? Nah sekarang laki-laki dan perempuan itu sama-sama setara, sama-sama manusia. Oke? Bapak-bapak istrinya manusia enggak? Hah? Istrinya manusia ya Om ya? Istri saya juga manusia. Ibu-ibu suaminya manusia enggak? Kaget saudara, baru sadar, manusia gitu. Suami, istri, sama-sama manusia. Setara, betul? Tetapi ketika bicara tentang peran, itu beda. Oke? Allah memang mendesain, ada hierarki, ada tatanan. Gini, Bapak Ibu Saudara pasti tahu ayat Alkitab yang mengatakan, hai anak-anak hormatilah orang tuamu. Betul? Terus firman Tuhan mengatakan, karena haruslah demikian. Kata haruslah demikian itu memang penetapan Tuhan. Berarti memang ada tatanan, hierarki. Tapi apakah anak tidak manusia? Manusia. Perhatikan ya, anak dan papa, mama, orang tua sama-sama manusia. Tetapi ada hierarkinya, ada tatanan yang Tuhan tetapkan. Dan Tuhan mau kita memahami ini. Pria dan wanita setara, ya. Tapi ada perbedaannya. Dan dalam hal ini, pria dipanggil oleh Tuhan menjadi kepala. Nah, relasi suami dan istri ini, Bapak Ibu Saudara, relasi suami istri ini adalah relasi kasih. Ketundukan istri kepada suami.
Bukan sebuah ketundukan yang terpaksa. Bukan. Tapi sebuah ketundukan karena dia mengasihi suaminya. Suami sebagai kepala, ketika dia berrelasi dengan istrinya, bukan relasi otoriter. Walaupun dia disebut sebagai yang berotoritas, tetapi dia bukan pribadi yang otoriter, yang berlaku sebebas-bebasnya, karena aku pria, karena aku laki-laki, karena aku kepala, maka aku bebas. Bukan. Relasi ini adalah relasi kasih. Jadi seorang pria, seorang suami, harus mengasihi istrinya. Istri harus, kalau tadi Kristus memuliakan Bapa, seorang istri harus menghormati suaminya. Seorang istri harus menunjukkan rasa hormatnya, penghargaannya kepada suaminya. Nah, seorang suami harus menunjukkan rasa kasihnya, rasa hormatnya, penghargaannya kepada istrinya. Amin. Itu penetapan Tuhan. Nah, sekarang kita masuk kepada kepala dari laki-laki adalah Kristus. Ini tidak setara. Manusia, kita pria manusia, laki-laki manusia, Kristus itu adalah Allah. Tapi perhatikan, ketika dikatakan kepala dari laki-laki itu adalah Kristus, maka seorang pria, seorang suami harus menundukkan dirinya kepada Kristus. Seorang suami harus belajar dari Kristus. Sebagaimana Kristus belajar taat kepada Bapaknya. Keadaan apapun yang dialami oleh Kristus, dia taat kepada Bapaknya. Seorang suami belajar dari Kristus. Sebagaimana Kristus mengasihi jemaat yang rela mengorbankan nyawanya demi jemaat. Tuhan mau para suami mau meneladani Kristus. Mencintai istrinya apapun keadaan istrinya. Berjuang demi istrinya. Mati-matian demi istrinya. Apapun kondisi dari pasangannya. Amin. Itu penetapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari sini Rasul Paulus itu baru mau mengajak untuk mengaplikasikan prinsip ini di dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan berjemaat. Ya, nah, Bapak Ibu Saudara masuk ayat 4 dan seterusnya, di situ Paulus bicara menjelaskan implikasi dari ketundukan ini. Tapi begini, sebelum saya masuk, saya ingin kita kembali lagi mengingat konteks kota Korintus. Konteks kota Korintus ini adalah kota yang multi etnis. Ya, karena dia kota pelabuhan. Jadi banyak sekali pendatang di kota ini. Macam-macam. Jadi pengaruh budaya Yunani, pengaruh budaya Romawi itu sangat kental di kota ini. Nah, beberapa bulan yang lalu, secara khusus Bu Esther sempat cerita tentang moralitas di kota Korintus yang amat sangat bobrok. Nah, konteks kota Korintus ini berpengaruh besar kepada kehidupan jemaat. Karena jemaat di kota Korintus dulu adalah bagian dengan gaya hidup di kota Korintus, ya. Karena bagian dari jemaat kebudayaan kota Korintus itu. Nah, salah satunya Bapak Ibu Saudara di kota Korintus itu ada namanya kuil Afrodit. Ada Dewi Afrodit di situ yang disembah. Nah, di dalam kuil Afrodit itu ada banyak sekali wanita-wanita yang melayani di kuil itu. Nah, Rasul Paulus itu nanti akan mau mengajak untuk melihat bahwa kita harus beda. Kita harus berbeda dengan mereka. Ya. Nah, yang pertama, dikatakan seorang pria jangan bertudung. Dalam ayat 4, tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, istilah berdoa atau bernubuat itu adalah sebuah istilah yang digunakan untuk konteks beribadah. Ya, beribadah, mungkin seperti hari ini.
Nah, Rasul Paulus berpesan supaya para pria jangan menggunakan tudung atau selendang yang menutupi kepalanya. Kenapa? Memang kalau di sini kan nggak ada laki-laki yang pakai tudung toh? Nggak ada. Nah, ini ada sangat banyak kaitannya dari konteks sosial budaya di kota Korintus. Jadi perhatikan Bapak Ibu Saudara ya, untuk memahami perikop ini, kita perlu memahami konteks sosial budaya pada waktu itu. Ya, laki-laki ketika beribadah jangan pakai tudung, jangan pakai selendang yang menutupi kepalanya. Kenapa? Sebab tudung itu atau selendang itu, kerudung itu karakteristik yang dipakai oleh wanita. Ya, dipakai oleh wanita. Jadi Rasul Paulus ingin menegaskan bahwa ada perbedaan antara pria dan wanita. Nah, ketika pria menggunakan tudung, dia sedang menyampaikan sebuah pesan bahwa dia itu menolak. Dia mau mengaburkan fungsinya dia sebagai kepala. Rasul Paulus mau mengingatkan, jangan. Pria itu kepala. Pria itu kepala di tengah-tengah keluarga. Ketika kamu menudungi kepalamu, maka kamu sedang menolak panggilan Allah sebagai kepala. Dan bahkan, tadi saya katakan, tudung itu karakteristik wanita. Malah kamu itu tampil seolah-olah kamu itu ingin seperti itu. Kewanitaan. Jadi Rasul Paulus ingin menegaskan pria adalah pria. Laki ya laki. Pria itu maskulin. Laki. Oh gitu kan mantap. Laki. Mantap gitu. Saya pingin yang laki-laki ngikut saya. Jadi nanti waktu saya bilang laki, saudara nyautin ya. Laki! Gak semangat laki-laki. Laki. Laki! Mulai mantap. Lebih mantap daripada. Sekali lagi. Laki! Wih, mantap. Kita laki-laki. Ini penting. Paulus menyampaikan pesan ini penting sekali. Sebab kalau Bapak Ibu membaca dalam 1 Korintus pasal 6, di situ Rasul Paulus sempat menyinggung. Ada banci dan ada pembulit. Pembulit itu apa? Kalau istilah sekarang itu gay. Jadi Rasul Paulus kepingin para pria kamu perlihatkan kepada orang di sekitarmu. Kamu itu pria. Laki-laki, kamu laki-laki. Jangan sampai orang di luar gereja punya pandangan yang keliru tentang orang-orang Kristen yang sudah percaya kepada Kristus. Kita harus menyadari ini panggilan Tuhan. Ya. Nah, kalau pria tidak menaati ini atau dia menggunakan tudung, maka dia sedang menghina kepalanya. Kepalanya itu siapa? Kepalanya itu adalah dirinya sendiri dan kepala itu adalah Kristus. Jadi ketika seorang pria tidak taat kepada perintah Tuhan ini, maka dia sedang menghina dirinya sendiri. Dan dia sedang menghina Tuhan yang menciptakan dia sebagai seorang pria. Ya. Yang kedua, wanita harus berkerudung, bertudung. Bapak Ibu Saudara sekali lagi ini konteks budayanya sangat kental. Ya. Gini, kenapa Rasul Paulus itu punya pesan tiap-tiap perempuan yang berdoa bernubuat atau pergi ke gereja dengan kepala yang bertudung. Kalau dia tidak melakukannya, maka dia menghina kepalanya. Sebab konteks pada waktu itu, wanita yang terhormat, wanita yang yang hormat sama suaminya, tunduk sama suaminya, wanita yang sopan, wanita yang suci, itu disimbolkan dengan dia menggunakan kerudung. Jadi
tudung itu Bapak Ibu Saudara, kerudung itu adalah simbol kehormatan, simbol ketundukan. Ya. Simbol kesucian. Nah, ingat tadi saya katakan kuil Dewi Aphrodite. Nah, di dalam kuil itu banyak sekali wanita-wanita yang melayani di kuil itu. Dan biasanya wanita-wanita ini juga melayani, dalam tanda kutip itu para pria untuk melakukan hubungan seks begitu. Nah, wanita-wanita yang ada di kuil itu mereka melepaskan rambutnya, diuraikan gitu. Nah, pada waktu itu ada sebuah pemahaman bahwa wanita yang mengurai rambut, dia sedang menggoda pria. Lalu dikatakan wanita itu tidak boleh memotong rambutnya pendek atau pelontos. Tapi harus panjang. Nah saya mikir, istri saya rambutnya pendek. Nah, ini sekali lagi ada konteks. Ketika wanita rambutnya pendek atau pelontos, itu ada kesan dia itu wanita yang tidak suci. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus itu ingin membuat perbedaan. Jemaat-jemaat Tuhan yang beribadah, jangan sampai nanti ibadah kita itu dianggap mirip dengan di kuil Aphrodite itu. Enggak, kita beda. Wanita-wanita di kota Korintus yang baik, yang sopan, yang suci, itu yang menjaga kehormatan suaminya dan sebagainya, itu mereka pakai kerudung. Nah Rasul Paulus kepingin, gak apa-apa pakai itu kerudung dalam ibadah. Untuk menunjukkan bahwa kamu adalah wanita yang menghormati suamimu. Jangan sampai nanti ketika kamu masuk ke gereja, waktu kamu beribadah, kamu gak pakai tudung, maka orang akan melihat, ini istrinya siapa ini? Terus suaminya sebelah, iku lho bojomu. Ya. Koyo ngono. Sehingga jangan sampai ada kesan bahwa seorang wanita yang pergi ke gereja, dia memperlihatkan sebuah pemberontakan kepada suaminya. Atau dia sedang menampilkan pesan, dia wanita yang tidak baik. Nah Rasul Paulus kepingin ini. Untuk memahami prinsip ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu saja sekali lagi saya katakan ini konteks budaya pada waktu itu ya. Nah, bagaimana dengan kita hari ini? Bapak Ibu Saudara, hari ini memang kita sama-sama tahu bahwa tidak ada pemahaman atau paradigma atau stigma seperti itu. Kalau gak pakai kerudung itu wanita yang tidak terhormat, enggak. Kita enggak ada itu. Ya. Nah tapi apa prinsip yang Rasul Paulus ingin sampaikan lewat pesan ini? Paulus ingin, perlihatkanlah hai para wanita, bahwa engkau menghormati suamimu. Perlihatkanlah itu, tunjukkanlah. Nah kalau di sini lewat pakaian, ya lewat pakaian tunjukkanlah bahwa engkau menghormati suamimu. Dikatakan tadi itu menghina ketika seorang istri tidak menggunakan kerudung, dia sedang menghina kepalanya, menghina dirinya sendiri, yang membiarkan orang punya stigma, punya pandangan bahwa engkau wanita yang tidak terhormat. Tapi tunjukkanlah bahwa engkau adalah wanita terhormat. Gitu. Dikatakan kamu menghina kepalanya. Berarti ketika seorang wanita tidak memperlihatkan satu sikap yang menghormati suaminya, maka dia sedang menghina suaminya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus ingin menyampaikan lewat pesan ini adalah hormatilah suamimu. Hormatilah suamimu. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari bagian ini apa yang bisa kita pelajari ya? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus ingin kita memuliakan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita ya.
Di dalam perikop yang sebelumnya, dalam pasal sebelumnya, pasal 10, Rasul Paulus itu menyampaikan ada dua pesan penting sebenarnya. Yang pertama, jika engkau makan, jika engkau minum, atau apapun yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya itu untuk memuliakan Allah. Perhatikan, makan, ketika kita makan, muliakan Allah. Minum, muliakan Allah. Bukankah dua hal ini adalah dua hal yang sepele banget, sangat sederhana. Tapi dari hal yang sangat sederhana ini, Rasul Paulus ingin supaya kita semua belajar untuk memuliakan Tuhan. Berarti gini, ketika saya makan, saya memuliakan Allah, berarti ada satu sikap hati saya menyembah Tuhan, ada satu sikap hati saya menghormati Tuhan. Dan saya melakukan ini sebagai sebuah persembahan saya untuk Tuhan. Dalam Kolose pasal 3, Rasul Paulus pernah berkata, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Nah, pada waktu kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, maka kita sedang memuliakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu poin yang pertama. Yang kedua, Rasul Paulus juga mengatakan bahwa dalam 1 Korintus pasal 10 juga, dia katakan, apapun yang kamu lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang kedua, apapun yang kamu lakukan, jangan menjadi batu sandungan buat orang lain. Karena itu bisa merusak kesaksian umat Tuhan. Muliakanlah Allah. Nah, kalau demikian maka kita tidak akan menjadi batu sandungan. Nah, kita lihat sini Bapak Ibu Saudara, ketika kita memikirkan apapun yang kita lakukan itu seperti untuk Tuhan. Sekarang coba kita pikirkan. Segala sesuatu yang kita perbuat itu berarti kita lakukan untuk Tuhan. Saya ambil contoh. Karena ini tadi Paulus bicara menyinggung tentang pakaian, penampilan. Satu pertanyaan penting. Apakah ketika kita mengenakan pakaian, apakah pakaian yang kita gunakan, yang kita kenakan itu sebagai ekspresi kita sedang memuliakan Tuhan? Kita mengenakan pakaian ini, aku mengenakan ini sebagai persembahan saya buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, implikasi dari lakukan semuanya ini untuk Tuhan itu sangat banyak. Apakah saya sebagai seorang suami menjalankan peran saya itu untuk kemuliaan nama Tuhan? Apakah saya bekerja ini untuk memuliakan Tuhan atau saya bekerja ini hanya untuk sebenarnya gak ada kaitan apa-apa sama Tuhan? Apakah saya menjalankan peran saya sebagai seorang istri di tengah-tengah keluarga ini untuk kemuliaan Tuhan? Nah, kalau kita mempertimbangkan Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang mau kita lakukan itu untuk Tuhan, maka kita betul-betul akan memikirkan, ini Tuhan dimuliakan gak ya? Ini dimuliakan gak ya? Lakukanlah segala sesuatu itu untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, mari kita hargai rencana dan penetapan Allah. Tuhan menetapkan ada dua gender di dalam dunia ini. Pria dan wanita. Dulu sebelum marak tentang LGBT itu, kami pernah guyonan. Nanti salah satu persyaratan kalau mau menikah itu adalah pria dan wanita. Terus kita ketawa. Karena waktu itu nggak marak konsep tentang LGBT gitu. Tapi sekarang, nah kita tahu. Propaganda LGBT itu luar biasa masifnya. Lewat film, lewat medsos. Bapak Ibu Saudara, lewat firman Tuhan hari ini, Tuhan mau kita lihat pria dan wanita itu beda. Hargai penetapan Tuhan ini. Rayakan bahwa saya seorang pria. Rayakan. Tuhan menciptakan engkau dan saya dengan gendernya karena Tuhan punya rencana atas hidupmu. Dia bukan menciptakan kau salah. Salah. Seharusnya ini laki-laki kok jadi perempuan. Salah seharusnya ini perempuan kok jadi laki. Enggak. Tuhan tidak pernah salah. Ingat, mari kita rayakan
keunikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jangan mau mudah terpengaruh dengan propaganda LGBTQ yang hari ini begitu maraknya. Yang terakhir, mari kita menjaga keutuhan pernikahan rumah tangga kita. Untuk menjaga keutuhan rumah tangga itu harus dikerjakan oleh suami dan istri. Beberapa waktu yang lalu saya nonton sebuah review film. Judul film itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia judulnya adalah Pagar. Ya, Pagar. Jadi ceritanya singkat kata singkat cerita, aku dan dia. Film ini mau cerita tentang ada satu keluarga yang mau membangun sebuah pagar untuk melindungi rumahnya. Pagar itu dibangun buat apa? Untuk menjaga supaya orang yang ada dalam rumah aman, tidak keluar, dan orang luar, musuh, tidak masuk. Nah gitu, itu pagar fungsinya. Tapi Bapak Ibu Saudara, film itu menceritakan ada satu pesan yang sangat penting. Si ayah yang membangun pagar itu, justru dia merusak pagar itu. Dia selingkuh. Dia selingkuh. Ketika istrinya tahu suaminya selingkuh, dia menyampaikan isi hatinya banyak sekali. Dia katakan, selama 18 tahun kita sudah menikah, aku melihat karaktermu. Jadi suaminya ini kasar, keras. Tapi si wanita ini bilang, aku udah bertahan 18 tahun. Karena engkau suamiku. Karena engkau suamiku, aku menguburkan semua mimpi-mimpiku demi engkau. Aku memendam semuanya demi engkau. Tapi sekarang kau hancurkan semuanya. Bapak Ibu Saudara yang bisa menjaga keutuhan rumah tanggamu, engkau bersama dengan pasanganmu. Suami istri, dua-duanya harus tunduk dan taat kepada Kristus. Seorang istri tunduk karena dia tahu apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Dan ketika dia menghormati suaminya, itu sebuah panggilan karena dia mencintai Tuhan. Seorang suami berkorban dan berjuang mati-matian demi istrinya. Karena dia tunduk kepada Kristus dan dia tahu ini kehendak Kristus buat dia. Seorang suami sebagai kepala, iya. Tapi dia bukan monster di tengah-tengah keluarga. Seorang istri, seorang mama. Bukan seorang monster. My mother is a monster. Bukan. Tapi dia adalah sahabat bagi sang suami. Dia teman bagi suami. Seorang suami yang berlaku kasar, berlaku keras, menganiaya istrinya, itu adalah pria yang tidak tunduk pada Kristus. Seorang pria yang mengabaikan istri dan anak-anaknya itu berarti dia bukan pria yang menghormati Kristus dalam hidupnya. Bukan. Seorang wanita yang tidak menghormati suaminya, yang berlaku kasar pada suaminya, dia bukanlah wanita istri yang tunduk pada suaminya. Ketundukan dan ketaatan pada Kristus inilah yang menjadi fondasi relasi suami istri. Seorang suami tahu, ini yang Tuhan mau untuk aku lakukan. Ini yang Tuhan mau. Karena aku kenal hati Kristus dan aku belajar dari Kristus. Seorang istri tahu, ini hati Kristus buat keluargaku. Aku mau melakukan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau kenal kami semua. Engkau tahu kami ya Tuhan. Selidiki kami ya Tuhan.
Kami mau belajar dari Kristus, pribadi yang agung itu. Pribadi yang menundukkan diri kepada kehendak Bapa. Kristus tahu jalan salib itu mengerikan dan menakutkan. Tapi dia rela melakukannya. Dan biarlah ya Tuhan, setiap kami boleh belajar dari Kristus. Menundukkan diri kami. Mungkin bagi kami Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan itu bukanlah sesuatu yang baik, yang enak buat kami. Tapi kami mau belajar. Kami ingin tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dan kami mau tunduk di dalamnya. Tuhan, ubahkan hati kami. Jangan biarkan Tuhan keduniawian dan kedagingan ini menggoda kami sedemikian rupa. Yang membuat kami kehilangan kehendak Tuhan. Yang membuat kami keluar dari jalur yang Tuhan mau. Keluar dari rel yang Tuhan mau. Tuhan ingatkan kami bahwa ketika kami berada di dalam kehendak-Mu, disitulah ya Tuhan, kami bisa menjadi pribadi yang seperti yang Tuhan mau. Pilih kami semua ya Tuhan, jamah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.